almarhum di situ gitu. Ini siapa? Bukan siapa apa. Dulu aku yang di situ, aku yang merasakan kehangatan keluarga itu. Iya, sebenarnya sih bermunculan awalnya di sosial media yang mereka berasumsi bahwa loh Uli kenapa nggak ada di grup sepeda ya? Jadi kita tuh ada grup silaturahmi persaudaraan 48 sepeda yang selalu pasti jalan-jalan ke Jogja, pokoknya keluar kota. Nah, pada suatu hari Ivan lagi publish kalau dia pacaran kan sama pacarnya sekarang waktu di kegiatan sepeda itu. Nah, mereka berasumsi bahwa Kak Uli nggak datang karena mereka udah pacaran ya. Nah, aku kan bingung loh. Mereka pacaran juga aku udah tahu ya dan juga kenal gitu ya. Nah, di situ yang aku konfirmasi lewat Instagramku bahwa aku nggak di situ bukan karena suatu hubungan Ivan sama pacar barunya, tapi aku nggak di situ karena sebenarnya kita ada persoalan internal antara aku sama Ivan yang bikin, kalau menurut aku ya, yang bikin daripada nanti dingin suasana, Uli aja deh nggak usah diajak gitu kalau menurut aku. Ada satu orang mungkin yang nggak suka, jadinya ya udah. Sedangkan seharusnya perkumpulan itu adalah udah kayak om dan tanteku. Coba deh flashback, almarhum meninggal, rumah dukanya di mana? Di rumah om dan bunda angkatku itu di Kalibata. Dan aneh banget, kita jalan kemana, aku sendiri ditinggal. Jelas-jelas yang duluan kita punya perkumpulan tuh aku sama almarhum. Barulah almarhum masukin Ivan dan lain-lain kan. Jadi itu yang bikin orang bertanya-tanya, kok Kak Uli nggak ada? Jelas-jelas itu kalau mereka tahu itu ada keluargaku gitu. Ya aku menjelaskan di sosmedku bahwa aku yang ada masalah kalau menurut aku ya. Makanya nggak enak-enakan karena kita ada grup sepeda, ada satu chat yang cuman berdurasi berapa menit di delete everyone sama Ivan karena itu membicarakan tentang keberangkatan ke Belitung gitu. Salah satu grup, padahal aku tahu gitu ya. Cuman aku mikir, loh kok aku nggak diajak ya, kok nggak diajak gitu. Itu nggak pernah gitu loh. Orang dari awal aku kemana-mana, kita kan dari almarhum tuh ke Palu, kemana gitu kan. Nah itu yang aku menjelaskan yang bikin media itu mencuat kalau aku cemburu sama hubungan mereka. Aku hubungan sih emang hubungan dari dulu, hubungan memang kayak kakakku sendiri kan dari dulu, nama Ivan. Cuman kesininya sih sebenarnya kita punya masalah internal yang dia nggak suka dengan keputusan aku mengambil salah satu hak aku. Maksudnya apa yang aku ingin kerjakan, bukan kerjakan sih. Ini kan tergantung kehidupan keluargaku gitu. Almarhum punya ahli waris lagu-lagu dan aku mengambil hak keputusanku itu tergantung aku ya sebagai ahli waris ya gitu ya. Dan dia kecewa dengan keputusan aku. Nah disitulah awal munculnya kita beribut, bentroknya ya bentrok lah. Nah terakhir kenapa yang aku bingungin harus dia membenci aku dan orang-orang jadi ikut gitu loh. Karena aku kan nggak salah apa-apa dan banyak orang bilang loh sabar ya kak, sabar. Iya aku emang agak emosional waktu di sosmed aku bilang. Iyalah, aku kan sekarang bukan siapa-siapa. Orang dulu segan sama aku masih ada almarhum. Sekarang siapalah aku? Kan agak emosional sih pas di story itu karena menurut aku sedih gitu loh. Kenapa harus pecah gitu ya? Itu sih. Jadi almarhum Mas Herman Seventeen kan emang dari dulu punya kayak perkumpulan salah satu partai lah ya, yang memang kita bersaudara udah kayak om dan tanteku. Nah, jadi awal bermula pun kita berkumpul sama-sama dari almarhum dan jadinya ke Ivan dan lainnya ke semuanya gitu. Nah, itu yang aku buat kecewa. Kenapa ada masalah aku sama Ivan? Jadinya pecah semua loh gitu. Maksudnya dihargailah, dikonfirmasi di grup. Maksudnya Uli ikut nggak? Basa-basi aja. Kita mau berangkat nih ke Bali ke Belitung. Ini nggak ada. Jadi benar-benar tersembunyi. Pas dia chat pun dia kebablasan itu di delete everyone biar nggak dibaca. Kalau misalnya pun ongkosnya nanggung sendiri, tinggal bilang ya. Pokoknya ada info lah gitu. Ini nggak ada info. Mereka, aku nggak cemburu, cuman orang-orang yang melihat loh kok Uli nggak ada,
Terus Ivannya mempublish ini pacar baruku di Instagram ya kan. Oh Kak Uli nggak ada karena Ivan sama pacarnya ya, kok nggak ada. Jadi aku menjelaskan bahwa di sini bukan masalah itu gitu. Masalah memang ada masalah yang bikin jadinya nggak enak satu keluarga ini. Ya nggak bener lah, ngapain aku cemburu, kan aku kan emang kenal sama pacarnya kan dari awal, udah setengah tahun lebih lah ya kenal gitu. Jadi aku lebih kecewa bahwa kenapa aku punya masalah internal Seventeen, kenapa dibawa ke persaudaraan grup sepedaku gitu. Jadi orang jadi kok menjauh, padahal aku salah apa gitu loh. Oh iya, kita pernah bentrok berapa minggu yang lalu sebelum terjadi ini, pas aku di Bali 3 minggu yang lalu. Waktu itu Ivan WA, kenapa Uli salah mengambil langkah bla 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 bla. Akhirnya kan ribut. Terus akhirnya ya sama-sama menjas ya kan. Terus aku bilang, oh kalau memang kayak gitu berarti Kak Ivan kecewa sama Uli. Iya kecewa gitu. Itu bukan masalah perasaan ya kecewanya, lebih yang aku bilang internal Seventeen, aku mengambil keputusan itu gitu. Nah disitulah ujung-ujungnya kita berantem. Nah kesininya kan udah nggak enak karena kita memang seminggu berapa kali akan ketemu untuk sepeda. Jadi waktu dia ada, Uli nggak ada. Sebenarnya kalau waktu dia ada, kenapa Uli nggak ada? Memang Uli nggak bisa. Nah pas Uli bisa dia nggak ada. Jadi orang udah menilai karena kan di belakang dia membicarakan itu. Gitu. Ada apa ya? Gitu. Akhirnya kita ada mau pergi kemana ke Bali dan Belitung untuk grup sepeda. Dan akhirnya Uli nggak ikut, disitulah mulai muncul gitu. Iya, jadi sebenarnya kan kita ada internal Seventeen lah masalah kontrak kerja. Karena kan kita nggak pernah dibahas masalah kontrak selanjutnya seperti apa semenjak almarhum udah nggak ada, ya kan. Nah tiba-tiba mencuatlah kontrak ini yang menurut aku kontrak ini kalau dilihat sih udah gugur ya seiring jalan. Almarhum udah nggak ada kan. Seharusnya dia membicarakan dari awal, kalau almarhum udah nggak ada, kita bicarain seperti apa ya kelanjutannya. Harus udah penjara itu dong 1,5 tahun. Tapi aku nggak pernah dibicarain itu. Cuman dibicarain semenjak ada almarhum pembagian seperti ini. Jadi udah didoktrin duluan pembagian seperti ini. Jadi kan aku mengikuti terus. Cuman tahu udah transfer ya gitu kan. Sampai 1,5 tahun ini seperti itu. Nah sampai akhirnya ada yang memanggil aku dari label yang mengatakan ini kontraknya seperti ini, kenapa masih nama almarhum ya? Kan almarhum udah nggak ada. Seharusnya aku kan pembarulilah kontrak itu gitu. Oh nggak pernah dibicarain, aku gituin. Iya seharusnya kamu tahu bla 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 bla. Akhirnya aku ngerti. Oh iya ya, kenapa 1,5 tahun ini aku nggak tahu apa-apa gitu. Kan semua kan ciptaan lagu kan selama ini punya almarhum semuanya. Jadi aku tuh kayak nggak tahu apa-apa gitu. Dan aku mengambil keputusan ini ya buat anak-anakku kan gitu. Betul. Dan mereka bilang bahwa pencipta lagu itu adalah kita semua. Loh, kalau kita semua ciptaan Seventeen Band dong, bukan ciptaan Herman Seventeen, benar kan? Nah, kalau emang milik bersama, aku nggak lihat dong almarhum suamiku buat lagu loh tiap malam. Kadang aku yang nulis, kadang dia yang bikin lagunya. Itu ciptaan siapa? Kan ciptaan almarhum kan? Ya kalau memang punya berpendapat kalau ciptaan semua, tulis dong ciptaan Seventeen Band, selesai. Kan nggak berantakan kan sampai sekarang gitu. Ini jelas anakku aja bisa baca. Mama ciptaan Papa Herman Seventeen, kan bisa baca anak kecil. Masa aku mengambil keputusan untuk hidupku nggak bisa gitu loh. Aku sebagai istrinya ditinggal, aku sebenarnya nggak masalah dengan apapun itu. Kenapa 1,5 tahun yang lalu nggak jujur aja dengan segala hal itu doang sih? Coba deh buka mata. Seandainya ini gitar, ini ya anggap aja ini gitar. Nah misalnya gitar ini ada kak abangnya yang bilang bahwa gitar ini punya aku ya kan? Dan aku punya anak, anakku bilang ini punya aku. Punya siapa gitar ini? Punya anak aku atau punya abang? Anak. Nah itulah dia. Ini yang ciptain lagu almarhum. Mereka bilang kalau itu ciptain bersama. Menurut kalian siapa yang ciptain? Ya almarhum kan gitu loh. Ini lagi berebutan seperti itu yang bikin aku bingung gitu. Jadi akhirnya kebablasan ke semua hal. Aku sebenarnya nggak mau bicarain ini sih, karena menyakitkan banget gitu. Kenapa harus orang-orang yang deket, yang dulu deket dijauhin gitu, dengan dia menjajahkan aku. Padahal apa yang aku lakuin ya udah. Dan kalau misalnya aku bilang 1,5 tahun ini kan udah kita rasain bersama-sama.
aku ikhlas loh, malah aku yang bilang 1,5 tahun ini aku ikhlas loh dengan segala hal yang aku nggak tahu. Masa setelah ini aku nggak bisa mengambil keputusan gitu. Ya, jadi dia ada dua pembahasan royalti, ada pembahasan royalti artis ke satu-satu artis, itu nggak ada hak buat aku karena mereka menikmati namanya royalti artis satu-satu orang. Yang aku ambil hak ya royalti pencipta lagu. Yang aku ngurusin itu adalah pencipta lagu saja. Karena nama siapa? Nama suamiku almarhum Herman Seventeen, bener kan? Jadi sekarang apa yang aku salah? Mereka bilang aku mengambil hak orang lain lah, inilah itu. Nah kalau memang mereka merasa lagu itu dibikin bersama, tulis aja yang aku bilang tadi, ciptaan Seventeen Band. Itu awal, itu aja yang jadi masalah yang bikin ngomongan kemana-mana kok tiba-tiba aku dijauhin gitu. Ya mungkin aku masih anak kecil dikira ya, nggak dihargai sama sekali, gitu doang sih aku kecewa. Setelah aku menandatangani kontrak ini di label, bukan di label, di manajemen baru, aku kan memikirkan bahwa memang udah aku memilih yang mana ya, atau manajemen sama atau manajemen yang baru. Kenapa aku memilih manajemen baru? Bukan melupakan, rasa nggak terbuka loh, aku nggak tahu apa-apa kan gitu. Jadi dan aku ngerasa silaturahmi pun ya cuman karena ada hal-hal yang kayak gini lah, masalah-masalah bisnis gitu. Kalau yang lain-lain aku juga sendiri di rumah sendiri, nggak ada juga yang nanyain anakku apa kabar, sehat nggak, gimana sendiri, nggak ada juga ya. Kalau namanya dibilang saudara ya, Lebaran juga nggak ada yang ke rumah aku gitu loh. Nggak ada tuh yang gimana-gimana gitu. Jadi di rasa persaudaraannya di mana? Kok nggak ada yang, kalau masalah duit aja pasti ada yang gitu loh. Bukan aku yang menghubungi Ivannya langsung, 2 kali kita terlibat adu argumen masalah royalti pencipta lagu dan royalti artis, dia selalu yang muncul bla 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 gitu, bla 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 gitu. Dan terakhir ini pencipta lagu dan beralih ke grup-grup yang lain yang bikin kita jadinya di sosmed jadi berantakan. Oh iya, jadi dia menuduh bahwa aku yang mengambil hak orang lain. Aku bilang kalau mengambil hak orang lain, kalian nggak merasakan dong namanya royalti artis. Kan royalti artis ke orangnya langsung. Kan aku cuma mengurusin ciptaan almarhum doang, apanya. Dan itu pun ada ciptaan Rivian Fajarsah, Herman Seventeen. Itu udah dibagi otomatis setengah-setengah, bukan nggak semua. Jadi ada data 40 lagu, setengah nama orang udah dibagi. Jadi yang mereka ditransfer ke manajemen semula, ya aku langsung ke aku. Oh nggak masalah. Karena kalau menurut aku kalau udah orang meninggal, semua kontrak tuh akan gugur secara apa? Langsung aja kan gitu loh. Dan kalaupun kita kredit rumah pun, orang meninggal pun tiba-tiba lunas kan. Yang aku kecewakan, kenapa nggak dari dulu dibahas masalah kontrak ini, jadi nggak berdilema gini loh. Ngomong ini nggak berlaku lagi karena orang yang udah meninggal, yuk bikin baru, yuk tanda tangan. Jadi kan kita nggak bentrok. Ini 1,5 tahun nggak dibahas masalah itu. Dibahas selalu pembagian seperti ini, sebenarnya ini seolah-olah almarhum tuh masih ada. Ini kan nggak ada lagi. Nanya lah persetujuan aku, bikin kontrak baru yuk, duduk yuk, ngomongin ini, setuju nggak, oke nggak, yuk tanda tangan semua istri. Jadi kan nggak ada bentrok, walaupun masuk hantaman dari luar nggak akan pecah kan, karena kita dari awal dibicarain secara jujur. Ini setelah 1,5 tahun, pas bermunculan lah ini, aku lihat sendiri, cuman surat kuasa dan lain-lain, waduh kenapa aku nggak tahu, gitu doang. Harapannya sih sebenarnya, udahlah, kalau masalah internal nggak usah ngomong kemana-mana sampai orang membenci aku. Kenapa aku ngomong klarifikasi ini? Supaya orang tahu gitu loh. Ini kenapa aku dibicarain di belakang sampai orang pun mau ngajakin aku pun nggak senang. Biar dibenci, biar apa? Siapalah aku seorang janda loh, anak 2. Aku cuma menghidupin tentang anakku gitu. Aku kayak gini untuk anakku gitu. Kenapa harus grup-grup yang lama juga bukan dihasut sih? Aku nggak ngerti kenapa. Silaturahmi jalan aja, ini enggak gitu loh. Sampai teman deketku aja yang di situ aja nanya, ada apa kak, ada apa gitu loh, kenapa harus kayak gini. Mereka yang nanya, yang waras ya gitu. Ya itu aja yang kecewain. Aku tuh sama yang saudara grup-grup itu udah dari ada almarhum, kita kemana-mana sampai rumah dukanya aja tuh di situ loh, di Kalibata, semana deketnya. Dan aku bilang, aku berangkat pun
waktu almarhum meninggal, aku tuh nggak tahu siapa yang ngurusin itu semua. Om angkatku sama bunda angkatku itu loh, dari semua hal, bukan dari manajemen ya, itu dari ambulans lah, tiket pesawat lah, semua pembiayaan itu aku nggak tahu, pengajian berapa hari itu loh, mereka yang nyediain loh. Ini sekarang masuk satu orang yang bukan menjelekan ya, yang menceritakan hal itu benar atau enggak, tiba-tiba aku dijauhin, tiba-tiba di keramaian itu aku kan ngelihat, kok sedih ya, kok sedih ya, dulu aku almarhum di situ gitu, ini siapa, bukan siapa apa, dulu aku yang di situ, aku yang merasakan kehangatan keluarga itu. Setidaknya ngomong aja, ikut nggak basa-basi loh. Iya, sampai sekarang sih baik-baik aja. Sampai sekarang sih sebenarnya yang sangat mendukung itu istrinya almarhum Kak Bani. Suruh sabar mungkin. Iya, karena sebenarnya sih ada bentrokan juga dari yang lain-lain. Jadi yang sekarang cuman bisa memberi semangat tuh cuman istrinya Kak almarhum Kak Bani doang, Kak Sindri. Itu sih yang benar-benar dia bisa membicarakan logikanya. Dia bilang kalau menurut aku sih nggak ada yang salahnya dengan apa yang Uli ambil, karena kalau menurut aku tuh hak Uli juga gitu. Cuman dia satu orang doang.